Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan dengan NIM 0581050081. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, jadi untuk tugasnya seperti ini teman-teman, kita akan membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Jadi untuk kasus ini sebenarnya sama dengan tugas yang pertama, yaitu di video yang pertama. Yang pertama, jadi mungkin nanti saya akan taruh link di deskripsi untuk video pertamanya karena saya upload di channel sebelah. Dan untuk tugas pertama kita membuat flowchart dan pseudocode. Jadi flowchartnya seperti ini. Untuk penjelasannya mungkin kalian bisa nonton di video yang pertama. Dan sekarang kita langsung saja ke code-nya. Oke, dan untuk video kemarin saya sudah bikin program menggunakan bahasa pemrograman Python, dan untuk video kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Jadi kita bikin file dulu. Kita masukkan karyawan Java. Oke, setelah itu kita membutuhkan library namanya scanner ya teman-teman untuk penginputannya. Jadi di sini kita butuh import Java build scanner. Oke, setelah itu kita akan membuat class-nya. Jadi untuk class ini, nama class-nya kita harus sama dengan nama file yang sudah kita buat tadi. Public class gaji karyawan. Untuk selanjutnya kita akan membuat metode. Oke, kita beri nama main. Setelah itu kita masukkan tipe data string ya sini. Ini untuk mengkondisikan bahwa string itu bisa dipilih dari beberapa, nggak equals ya sebenarnya istilahnya. Oke, mungkin untuk wadah Java itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai code kita harus punya class dan metode terlebih dahulu. Dan setelah itu kita baru masukkan kondisi dari code-nya. Jadi di sini setelah kita import library scanner tadi, lalu di sini kita buat scanner. Setelah itu input new scanner. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan tipe data dan variabel. Jadi untuk golongan sendiri kita akan menggunakan string. Untuk jam lembur kita akan menggunakan integer. Oke. Untuk gaji pokok dan gaji lembur itu kita akan menggunakan tipe data double ya teman-teman. Jadi sini double gaji pokok. Oke, untuk persentasenya juga kita menggunakan double. Oke, untuk gaji lemburnya kita juga menggunakan double ya. Selanjutnya total gaji. Oke. Selanjutnya kita akan membuat print untuk keterangan user penginputannya. Jadi di sini ada sistem out print. Kita akan masukkan sistem golongan karyawan A, B, atau C. Jadi untuk keterangan user ya teman-teman, menginputnya seperti apa. Oke, selanjutnya kita masukkan golongan di sini. Oke, input.
Oke, kita tambahkan to uppercase ya, karena kemarin waktu kita jalanin kita butuh upper di sini untuk jika user menginput dengan huruf kecil, jadi sistem langsung mengkonversikan ke huruf kapital. Oke, selanjutnya kita akan bikin keterangan kedua, yaitu print kedua, dan di sini kita akan masukkan jam lembur. Jam lembur, input.next. Oke, untuk tadi jam lembur kita akan menggunakan integer, jadi di sini kita menggunakan next in ya. Oke, selanjutnya adalah kondisi di mana if dan else if itu diproses. Jadi code akan seperti ini: jika golongan jadi equals. Nah, kita menggunakan equals di sini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan memasukkan gaji pokoknya. Jadi kalau misalkan A, itu gaji pokoknya adalah 5 juta. Oke, titik koma. Oke, selanjutnya adalah else if di sini. Sorry, ini kok tutupnya di sini. Maaf. Oke, di sini ada else if itu golongan equals B dengan gaji pokok yaitu 6.500.000. Sini kita else if lagi. Golongan C 9.500.000. Oke, selanjutnya kita yang terakhir adalah else, dan di sini kita membuat keterangan ya teman-teman, jadi print. Jadi ketika user tidak memilih golongan di luar ABC, itu akan memunculkan keterangan yaitu golongan tidak valid. Di sini sistem print Oke. Di situ kita return. Oke. Dan selanjutnya untuk kondisi jam lemburnya, di sini kita if jam lembur sama dengan 1, maka persen sini 0,30 ya. 0,30 jam lembur 2 0,32 ya. Oke. Sini ada 345. Jika 3 jam itu 34% dan 4 jam 36%. Dan di sini 5 jam. Sini lebih besar sama dengan 5 jam ya teman-teman. Jadi 5 jam dan cut selanjutnya itu 38%. Oke, setelah itu sini kita tutup dan gaji lembur selanjutnya totalnya ya teman-teman. Jadi tadi kondisinya dua-duanya sudah selesai. Ini sekarang saatnya untuk perhitungan dari si sistemnya.
Di sini ada kita butuh gaji lembur, yaitu persen dikali gaji pokok. Oke, selanjutnya adalah total gaji. Untuk total gaji yaitu gaji lembur kali ditambah gaji pokok. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengeluarkan hasilnya, yaitu outputnya. Jadi outputnya akan seperti ini. Tambahkan output di sini, sistem out print. Jadi kita akan print rincian gajinya. Jadi misal nih gaji pokok tadi, mungkin golongan dulu deh, karyawan, yaitu jadi golongannya seperti ini ya. Di situ kita tutup. Selanjutnya selanjutnya adalah gaji pokok dari karyawan tersebut. Jadi ini untuk rinciannya biar lebih jelas ya teman-teman. Ini gaji pokok karyawan plus, aduh typo mulu ya. Gaji pokok. Oke, selanjutnya di sini ada gaji lembur. Salah mulu dari tadi plusnya. Oke, tutup. Oke, selanjutnya adalah total gaji karyawan ya. Oke, setelah itu kita close di sini. Close. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Jadi untuk code-nya mungkin kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan jalankan code-nya. Sini kita buka terminal. Sorry, malah di ls. Oke, jadi tadi kita simpan data filenya di download ya teman-teman. Jadi kita akan running di sini. Jadi sini kita masukkan Java gaji karyawan.java. Java C dulu ya. Oke. Emang di mana ya tempatnya teman-teman? Oke, di sini ada error ya. Oh maaf, belum tutup. Oke, jadi kita udah masukkan Java di sini. Sorry tuh, peliharaan saya. Jadi di sini masukkan gaji karyawan untuk runningnya Java ya. Oke, sekarang di sini muncul ya teman-teman dari print tadi, yaitu yang pertama. Jadi di sini kita masukkan A. Oke, selanjutnya adalah jam lembur 2 misal. Oke, dan oke, munculnya seperti ini. Jadi ya gak enak dibaca. Di sini saya kurang sih sebenarnya. Harusnya ada ln ya, print ln. Oke, di sini seperti ini. Nah, lain ini jadi kita tadi kan ini jadi gabung ya, jadi satu paragraf. Dari sini nanti akan seperti ini. Kita running lagi 2 jam. Oh sorry,
belum save. Oke, selanjutnya hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita tambahkan line tadi jadi print line, sebenarnya ini adalah print line, jadi dia akan mengeluarkan output seperti ini. Dan mungkin untuk sebenarnya saya akan tambahkan satu lagi sih di sini biar ada space-nya. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba lagi. Ctrl C, liburnya 6 jam. Oke, total gajinya, wow, sebentar. Kenapa sini ada batas ya? Kegedean kali ya? Harusnya enggak sih. A few moments later. Oke, mungkin di sini kita butuh format ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita butuh format untuk long integer ini. Mungkin seperti apa ya? Jadi mungkin ada tambahan lagi mungkin ya di sini. Saya belum menemukan jawabannya. Mungkin nanti saya akan review di komentar untuk untuk total ini. Jadi kita perlu agar integer ini bisa ada titik komanya. Apa ini ya? Longkar. Sebentar, saya coba dulu. Oh, oke, di sini kita tambahkan long ya teman-teman. Jadi setelah ditambah long di sini, jadinya tadi integernya nggak seperti ini tampilannya. Dan oke, ternyata masalahnya sudah ketemu. Tidak perlu saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Untuk penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar untuk saya belajar juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.